Punya dua istri itu bukan cuma soal mampu secara materi, tapi juga soal mampu secara mental, emosi, dan tanggung jawab yang besar di hadapan Allah dan juga keluarga. Gak sedikit yang awalnya semangat poligami karena merasa sudah mapan, tapi akhirnya rumah tangga jadi keruh karena gak siap secara ilmu dan hati. Banyak laki-laki yang gagal adil karena gak ngerti cara bijak mengatur hati dan waktu. Akhirnya satu istri bahagia, satu lagi merasa diabaikan. Nah, kalau kamu mau membahagiakan dua istri tanpa menyakiti salah satunya, kamu perlu paham dulu bahwa keadilan itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal waktu, perhatian, dan penghargaan yang adil pada masing-masing istri. Banyak yang salah paham, mikirnya adil itu cukup dengan uang yang sama, kasih nafkah yang sama, padahal mereka lupa. Perempuan itu butuh perhatian, butuh rasa dihargai, dan butuh didengar. Pertama, kamu harus bangun komunikasi yang baik dengan kedua istrimu. Pastikan mereka tahu jadwalmu dengan jelas. Kapan kamu di rumah istri pertama, kapan kamu di rumah istri kedua. Jangan berbohong soal jadwal atau aktivitasmu, karena kalau ketahuan, rasa sakitnya itu dalam banget, dan ini bisa bikin kepercayaan mereka hilang. Kamu juga harus belajar mendengarkan keluhan mereka dengan sabar. Jangan gampang marah kalau mereka lagi curhat atau mengeluh, karena itu cara mereka mengeluarkan rasa yang terpendam. Kalau kamu marah setiap mereka cerita, mereka akan memendam rasa sakit dan akhirnya bisa meledak jadi konflik besar. Kedua, jaga hati dengan tetap bersikap manis dan adil dalam pujian. Jangan sampai kamu muji satu istri di depan istri yang lain dengan pujian yang bikin dia minder. Contohnya, jangan ngomong, "Masakanmu enak banget, lebih enak dari istri satunya." Ini bikin hati mereka sakit, dan kamu bisa dosa karena membuat salah satu merasa terhina. Lebih baik ucapkan pujian tanpa membandingkan. Misalnya, "Makasih ya udah masak enak, aku suka banget." Ini bikin mereka merasa dihargai tanpa menjatuhkan yang lain. Ketiga, adil dalam hal finansial. Ini sudah jelas wajib. Kalau kamu belikan baju untuk istri pertama, usahakan belikan juga untuk istri kedua dengan kualitas yang sama. Kalau kamu ajak jalan-jalan satu istri ke tempat bagus, maka usahakan ajak juga istri yang lain, biar mereka nggak merasa diabaikan. Tapi ingat, adil bukan berarti sama persis, karena kebutuhan tiap istri beda, dan kamu bisa diskusi baik-baik dengan mereka apa yang mereka butuhkan. Keempat, bijak dalam urusan tempat tinggal. Kalau memungkinkan, sediakan rumah terpisah untuk mereka. Ini lebih baik agar mereka bisa nyaman dan punya ruang sendiri. Tapi kalau belum mampu, pastikan mereka punya ruang pribadi yang membuat mereka nyaman, dan tetap adil dalam penggunaan fasilitas rumah. Kelima, belajar membagi waktu dengan bijak. Jangan mentang-mentang lagi seneng sama istri muda, lalu istri pertama diabaikan. Ingat, istri pertama punya jasa besar dalam hidupmu, sudah mendampingimu sejak awal, maka jangan buat dia merasa kehilangan suaminya hanya karena kamu punya yang baru. Usahakan menepati jadwal dengan baik, datang tepat waktu, dan pulang tepat waktu. Ini bentuk keadilan yang sering dianggap sepele. Keenam, jangan pernah membandingkan mereka secara terang-terangan. Ini bikin sakit hati, apalagi jika kamu membandingkan urusan ranjang. Jika salah satu memiliki kekurangan, rangkul dan bimbing dengan lembut, bukan malah membandingkan dengan yang lain. Ketujuh, rawat hubungan emosional dengan masing-masing. Kadang istri hanya butuh dipegang tangannya, dipeluk tanpa alasan, atau sekadar diajak ngobrol santai sebelum tidur. Hal-hal kecil ini sering diabaikan, padahal inilah yang bikin mereka merasa dekat dan nyaman, sehingga mereka nggak merasa kamu hanya mampir untuk sekadar menunaikan kewajiban. Kedelapan, tetap hormati privasi mereka. Jangan pernah menceritakan masalah istri pertama ke istri kedua, atau sebaliknya. Jaga rahasia masing-masing. Ini penting untuk menjaga kepercayaan dan martabat mereka. Kalau mereka tahu kamu suka membicarakan mereka ke yang lain, mereka akan merasa dikhianati.
Kesembilan, perkuat mental dan niatmu. Niat poligami itu bukan untuk pamer atau sekadar menyalurkan nafsu, tapi untuk ibadah dan menjaga kehormatan. Kalau niatmu hanya untuk memuaskan nafsu, maka poligami akan jadi sumber masalah. Tapi kalau niatmu untuk ibadah dan menolong, maka Allah akan bantu menguatkanmu dalam menjaganya. Kesepuluh, banyak berdoa kepada Allah agar kamu diberikan hati yang adil dan bijak, karena keadilan sejati itu datang dari Allah, bukan hanya dari usahamu. Mintalah agar Allah melembutkan hati istri-istrimu agar mereka bisa saling memahami dan tidak saling cemburu berlebihan. Kesebelas, jangan pernah bosan belajar ilmu rumah tangga dan ilmu komunikasi, karena setiap hari akan ada tantangan baru yang harus kamu hadapi dengan kepala dingin. Belajar mengontrol emosimu sendiri sebelum menuntut mereka untuk sabar. Karena kamu pemimpin, kamu teladan, maka kamu harus lebih dulu bisa menenangkan diri sebelum menenangkan mereka. Terakhir, jangan lupa luangkan waktu untuk quality time bersama anak-anak. Kalau punya anak dari kedua istri, ajak mereka berkumpul bersama dalam momen tertentu, agar tumbuh rasa kekeluargaan di antara mereka. Anak-anak akan meniru bagaimana kamu memperlakukan ibunya. Jika kamu bersikap adil dan lembut, anak akan tumbuh dengan perasaan aman dan tidak menyimpan luka. Ingat, poligami bukan hanya tentang adil di dunia, tapi juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jika ingin membahagiakan dua istri tanpa menyakiti, maka kamu harus siap belajar setiap hari, memperbaiki diri, dan selalu menjaga niat agar tetap bersih. Karena seorang suami yang adil akan jadi pintu surga bagi istri-istrinya, dan keluarganya akan tumbuh dengan penuh berkah dan cinta. Jadi, buat kamu yang sudah menjalani poligami atau sedang berencana, semoga kamu bisa menjalankannya dengan bijak, lembut, dan adil, agar rumah tanggamu penuh ketenangan dan keberkahan. Sekarang aku pengen tahu, menurutmu, apa sih tantangan terbesar dalam menjaga keadilan dalam rumah tangga poligami? Atau kamu punya pengalaman dan tips yang ingin kamu bagi tentang cara membahagiakan istri dengan adil tanpa menyakiti hati mereka? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling belajar dan menguatkan. Jangan lupa share video ini ke temanmu yang sedang meniti rumah tangga. Semoga kita semua diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan penuh berkah. Amin.